kenapa praktik bullying tumbuh subur nih? Ya, yang pasti kita tahu bahwa sekolah memang kan garda kedua dari rumah. Pada saat di rumah mereka masih sangat minim, dalam arti kata penguatan karakternya itu masih kurang, sangat minim, otomatis karakter itu masuk ke wilayah tataran sekolah. Pada saat sekolah pun juga memang belum mempunyai dalam tanda kutip dianya dalam aturan tidak tegas, karena sebenarnya gini, bullying dan sebagainya itu sebenarnya adalah pembangunan karakter yang memang setiap hari harus dikuatkan. Contoh misalnya gini, saya akan membuli Anda kalau misalnya Anda sesuatu hal yang berbeda dengan saya, tapi pada saat di sekolah, di rumah kita ajarkan sesuatu perbedaan yang ada pada diri seseorang itu jangan dijadikan suatu hal yang kita jadikan bully atau sebagainya. Nah, jika itu dilakukan terus-menerus, anak kita tidak akan pernah membuli, karena pada dirinya akan ada respect di sana. Itu yang utama. Yang kedua, jika sekolah kuat dengan satu aturan yang berlaku dari awal, misalnya dari kelas 1 SMA atau sampai di kelas 3 SMA atau misalnya kelas 10 sampai kelas 12, pada saat aturan itu selalu diberikan dan pada saat pembelajaran, ya, belajar mengajar itu ditanamkan juga karakter, budi pekerti, di mana mereka juga berani untuk meminta maaf, berani untuk tadi ya menghargai seseorang, itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau kita lihat dalam video tayangan tadi, video yang diunggah banyak di media sosial, bagi kami dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu sangat memiriskan hati. Kenapa? Dunia pendidikan yang sejogjanya dijadikan untuk tadi ya penanaman karakter, tempat bibit-bibit unggul dan sebagainya, tapi mengapa jadi ajang tadi perundungan tadi? Tapi dari mana para siswa-siswi ini bisa mendapatkan istilahnya mereka tahu ada bullying gitu, Mbak? Dari mana mereka dapat? Ya pasti begini, kita saat ini ada di dunia era digital, di dunia teknologi. Anak-anak kita ini masuk dalam fase anak-anak Z, ya, di mana kehidupan mereka diwarnai dengan teknologi dan media sosial. Budaya dari luar, budaya dari manapun masuk dalam waktu hitungan detik, ya. Mereka yang pada dirinya belum tertanam karakter yang kuat, mereka terpengaruh dengan hal-hal yang tadi. Baik itu dalam, sinetron-sinetron yang kurang mendidik, film-film yang kurang mendidik, ataupun bacaan, tontonan yang kurang mendidik, termasuk juga lingkungan yang ada. Kita tahu di DKI ini banyak sekali lingkungan-lingkungan yang tidak mendidik. Dalam arti kata misalnya baru saja yang Kalijodo, ya seperti itu kan tempat-tempat yang tidak mendidik. Di situ ada pornografi, di situ ada kekerasan, di situ ada hal-hal yang buruk, termasuk juga bullying-bullying. Kemarin dan tadi pun juga saya ditanya, apakah yang dilakukan oleh kakak kelas tadi itu termasuk kekerasan atau tidak? Iya, kami katakan kekerasan. Karena kekerasan itu tidak harus saya tonjok siapapun misalnya gitu kan. Tapi saya mengatai seseorang ataupun saya caci maki seseorang di depan banyak orang, termasuk juga tadi ya memberikan air dan sebagainya gitu, menyiram, karena itu kan mempermalukan seseorang, itu termasuk juga kekerasan secara psikis. Kalau ini tadi kalau Mbak Erlinda berbicara mengenai internal dari pribadi itu sendiri, tapi mungkinkah ada faktor-faktor lainnya seperti misalnya ada MOS begitu, sehingga itu menjadi salah satu faktor? Betul sekali. Jadi kita tuh berharap bahwa misalnya ajang untuk memperkenalkan pada lingkungan sekolah itu harusnya ajang silaturahim ataupun ajang silaturahmi, bukan ajang untuk kakak kelas harus tadi ya tanda kutip dia sebagai kakak kelas yang harus dihormati dan sebagainya gitu. Tidak. Jadi budaya-budaya yang seperti itu harusnya diputus mata rantainya dan tidak cukup hanya seperti tadi deklarasi saja. No, deklarasi itu hanyalah satu seremonial dan satu komitmen, tapi komitmen itu harus dilanjut dengan satu implementasi program yang kuat. Mbak Erlinda, kalau tadi kita berbicara ini salah satu faktornya adalah bisa karena MOS, tapi kalau misalnya yang belakangan terjadi kan ini tidak ada sama sekali masa orientasi. Betul. Namun mohon maaf kalau bisa kita bicarakan di sini bahwa beberapa sekolah kita sudah mapping di mana sekolah-sekolah di situ itu ada satu budaya di mana kakak kelas itu menjadi orang yang dalam tanda kutip dia yang paling unggul ataupun dia yang punya kekuatan. Nah, biasanya kakak kelas yang dalam tanda kutip tadi itu bisa tadi melakukan bullying kepada adik kelasnya. Artinya? Dan ini sangat berbahaya. Pada saat adik-adik kita yang saat ini menjadi korban, kalau dia tidak di trauma healing, kalau dia tidak direhabilitasi dan dia tidak dikuatkan karakternya,
Dia naik akan ke kelas 12, dia akan membullying juga Akan adik. terjadi kepada Ya, yang di bawahnya. jadi itu akan selalu turun-temurun. Nah ini harus diputus mata rantai yang semacam itu. Lalu apa sih kalau yang kita lihat gitu Mbak Erlinda? Artinya ini sekolah menjadi satu-satunya faktor kemungkinan tumbuh jamur suburnya bagi Tidak, yang pasti pada lingkungan sekolah itu hanya penguatan. Tapi lingkungan di rumah dululah yang membangun suatu karakter ataupun menciptakan warna karakter sang anak. Pada saat di rumah terbiasa dengan dia misalnya sang kakak ini membuli adiknya ataupun dia membuli teman-teman yang ada di lingkungan rumah, itu bisa saja. Atau sebaliknya, anak ini sebenarnya korban bully dari orang dewasa yang ada di rumah itu sendiri. Entah itu di lingkungan tetangga, ataupun orang tua kandungnya sendiri, ataupun mungkin orang dewasa yang ada di dalam rumah itu sendiri. Itu karena pada dasarnya anak yang di bawah usia 18 tahun, mereka itu ikut dalam suatu teori psikologi namanya tadi ya, modeling ataupun copy paste tadi. Jadi dia mencontoh, meniru, dan apa yang dilihat, apa yang didengar, itu yang dia rasakan. Sehingga dia mengcopy paste hal-hal yang demikian. Nah, tapi itu tidak bisa dibiarkan. Contoh misalnya, kami setuju dengan apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, mempertemukan korban dan pelaku. Tapi kami katakan bahwa konsekuensi ataupun sanksi wajib diberikan. Mungkin, sanksi yang diberikan tadi yang saya tahu adalah mereka ditahan ijazahnya. Tapi kami katakan, jika itu memang sudah dilakukan berkali-kali, kalau saya mengatakan, berikan sanksi tidak dibolehkan dia masuk universitas negeri. Semacam itu. Supaya apa? Orang-orang yang di luaran sana, adik-adik tingkatnya, untuk melakukan hal demikian, karena ingin membalas dendam, karena dia juga menjadi korban, itu tidak akan dilakukan. Karena dia mimpinya akan hilang. Pada saat misalnya, saya ingin sekali masuk di salah satu universitas, misalnya UI, atau universitas lainnya, misalnya seperti itu. Mbak Erlinda, ini kalau penglihatan dari Mbak Erlinda sendiri, Dinas Pendidikan sudah cukup nggak sih memberikan efek yang jera kepada para sekolah maupun siswanya sendiri yang melakukan bullying? Yang pasti memang saat ini kita berharap bahwa suku dinas melalui pengawas-pengawas itu mengoptimalkan apa yang menjadi tusi mereka. Itu yang utama. Namun yang tak kalah penting adalah berkala secara kontinu dan berkesinambungan, guru-guru kita pun juga diberikan pelatihan bagaimana membangun ataupun menciptakan touching kepada siswa-siswa kita ini, untuk mereka ini sebenarnya apa yang harus mereka lakukan semacam itu. Karena pada dasarnya anak-anak ataupun adik-adik kita yang melakukan tindakan bullying, pada dasarnya mereka itu adalah kekurangan kasih sayang. Itu harus diingat. Jadi pada saat guru memahami psikologi sang anak muridnya, dia akan membangun suatu chemistry kepada anak-anak siswa-siswinya, dan dia akan menjadi modeling yang akan ditiru oleh murid-murid itu sendiri. Dan guru yang memahami tentang psikologi anak akan mampu masuk kepada jiwa-jiwa sang anak untuk menciptakan jiwa-jiwa yang unggulan tadi, yang menghargai seseorang, yang mengakui keberagaman, mengakui bahwa setiap manusia itu berbeda dan sebagainya. Mbak Erlinda, kalau misalnya tadi kita berbicara mengenai bagaimana proses bullying begitu ya terjadi, tapi bagaimana dengan nasib korban, siswa-siswi yang terkena ini, apa yang harus mereka lakukan supaya memberikan kedepannya mereka tidak melakukan tidak menjadi trauma dan akhirnya mereka tidak melakukan tidak balas dendam juga. Bawahnya, ya. Betul. Yang pasti saya melihat video itu dari kemarin, saya pun sebagai bukan orang tua dari mereka sangat gemas ya, apalagi orang tuanya ataupun anak itu sendiri. Apabila saya menjadi anak yang korban dibully seperti itu kan sangat prihatin ya kan, dan sangat menyedihkan. Otomatis kalau memang di sekolah SMA tersebut misalnya guru konselingnya hanya sedikit, mintalah bantuan kepada pemerintah. Karena di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak itu ada para psikolog-psikolog. Atau kami bermitra dengan para profesional psikolog dan adik-adik mahasiswa kita. Ya. Kenapa tidak kita berdayakan? Mereka misalnya bisa saja PKL di SMA-SMA yang ada di Jabodetabek misalnya seperti itu, nanti juga di cloning di sekolah lain misalnya. Itu untuk memberikan tadi motivasi anak-anak yang menjadi korban bullying itu sendiri atau korban perundungan. Anak-anak ini juga diberikan hal-hal yang positif, di trauma healing, dan dijauhkan dia dari rasa dendam. Jadi berani untuk memaafkan itu sesuatu yang lebih indah. Nah itu ajarkan pada anak-anak kita, dan titipkan juga pada anak-anak kita bahwa kita punya harga diri dan kita punya kehormatan. Itu sehingga pada saat dibully mereka pun juga punya rasa punya ada defense gitu.
walaupun dia kakak tingkat, pada saat dia dipermalukan semacam itu, harusnya adik-adik kita ini punya bela diri, dalam kata-kata membela dirinya. Bisa langsung mungkin ke guru yang setempat ataupun kepala sekolah dan sebagainya. Tapi sekali lagi di sini pun juga ada kelalaian sekolah kami katakan. Mengapa? Sebegitu adik kelas banyak dikumpulkan dalam satu seperti itu, kami yakin itu bukan hal yang pertama kali. Pasti Berulang-ulang. itu kejadian yang mungkin berulang tapi tidak diketahui dan sekarang mungkin terblow up saja. Itu yang kami akan investigasi lebih lanjut. Lalu tindakan nyata yang bisa segera langsung dilakukan dari pemerintah kepada sekolah supaya tidak ada lagi nih bullying ke depannya, Pak? Yang paling utama adalah tadi, aturan yang sudah dibuat oleh sekolah ataupun aturan yang ada di sekolah dan dilegitimate oleh suku dinas yang ada, itu ditegakkan. Atau misalnya aturan tersebut masih kurang mengadop hal-hal yang lainnya, itu direvisi segera dan ya ditegakkan. Termasuk untuk memberikan efek jerah kepada pelaku-pelaku ini, tetap diberikan sanksi sosial. Contoh misalnya, dia harus misalnya bekerja sebagai pekerja sosial di tempat panti-panti, ataupun di tempat-tempat memang di situ punya pemerintah. Sehingga dia mau menghargai dirinya. Jika dia dijadikan sebagai korban, coba bagaimana rasanya, itu seperti itu. Baik, berarti artinya untuk dari dalam sendiri kita harus menghargai diri kita sendiri, baru kemudian kita bisa menghargai orang lain, tidak hanya di bawahan, tetapi juga sesama kita gitu ya Mbak Erlina. Iya, termasuk juga guru wajib memberi pengawasan yang intensif. Mungkin ada jam patrolinya mungkin ya, di tempat-tempat mana, mungkin kelas-kelas mana, ataupun sudut-sudut sekolah mana, ya guru harusnya punya jam tadi ya. Baik, terima kasih Mbak Erlina, Sekjen KPAI sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Kita harapkan ke depannya nanti tidak ada lagi bullying yang terjadi. Terima kasih Mbak Erlina.